Ah, Cek cek cek. Oke, aman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama saya Yusuf Mahendra. Di sini saya akan melanjutkan tugas dari mata kuliah komunikasi data. Nah, di mana tugas ini berhubungan tentang multiple access. Jadi kita akan membahas apa itu multiple access dan apa-apa saja bagiannya. Yang pertama yang perlu kita bahas yaitu multiple access. Nah, apa sih itu multiple access? Multiple access sendiri adalah teknologi wireless menggunakan frekuensi sebagai media penghubung. Keterbatasan frekuensi menyebabkan lahirnya sebuah teknologi yang memungkinkan pengguna seluler untuk berbagai frekuensi agar dapat melakukan komunikasi. Maka teknologi ini disebut dengan sistem multiple access. Nah, sistem tersebut sangat penting karena dapat mendukung pemakai dengan jumlah yang banyak dan simultan. Dengan kata lain, pemakai dengan sejumlah yang besar saling berbagi ruang pada kanal radio dan sembarang pemakai dapat memperoleh akses ke sembarang kanal. Itu berarti tiap pemakai tidak selalu mendapatkan kanal yang sama. Nah, kanal yang dimaksud adalah berupa bagian dari sumber radio yang terbatas yang sementara dialokasikan untuk tujuan tertentu. Metode multiple access menjelaskan bagaimana spektrum radio dibagi ke dalam kanal-kanal dan bagaimana kanal-kanal tersebut dialokasikan ke banyak pemakai. Nah, selanjutnya kita akan membahas yaitu akses jamak. Nah, akses jamak ini adalah suatu cara pengaksesan beberapa sumber daya secara bersama-sama oleh lebih dari satu pemakai pada kanal radio. Digunakannya akses jamak karena banyak pemakai yang ingin menggunakan kanal radio melalui saluran yang terbatas dipakai bersama-sama baik dalam domain frekuensi, waktu, dan frekuensi secara serempak. Nah, ada 3 jenis akses jamak yang sering digunakan, yaitu yang pertama teknik akses jamak pembagian frekuensi atau biasa disebut dengan frekuensi division multiple access atau disingkat FDMA. Selanjutnya ada teknik akses jamak pembagian waktu, yaitu time division multiple access atau TDMA. Nah, yang terakhir ada teknik akses jamak pembagian sandi atau biasa disebut dengan code division multiple access atau CDMA. Nah, FDMA, frekuensi division multiple access, adalah melakukan pembagian spektrum gelombang dalam beberapa kanal frekuensi. Setiap panggilan hubungan akan memperoleh kanal tersendiri. Metode FDMA paling tidak efisien dan umumnya digunakan pada jaringan analog seperti AMPS. FDMA sendiri merupakan suatu teknik pengaksesan yang menggunakan frekuensi sebagai media perantaranya. Sistem ini digunakan BTS pada saat memancarkan atau transmit dengan menggunakan frekuensi downlink pada saat BTS atau menerima dengan menggunakan frekuensi uplink. Penggunaan frekuensi downlink dan uplink diatur sedemikian rupa sehingga tidak lagi mengganggu frekuensi lainnya. Jika frekuensi ini tidak tepat pengaturannya, maka antara satu BTS dan dengan BTS yang frekuensi akan saling mengganggu interface yang akan berakibat dengan kualitas suara yang kurang baik atau biasa disebut dengan drop call. Komunikasi tiba-tiba putus. Sulit melakukan panggilan atau tidak bisa melakukan panggilan sama sekali. Nah, apa tadi kita selalu menyebut singkatannya itu BTS. Nah, itu BTS adalah semacam stasiun radio. Kemudian selanjutnya mengenai FDMA atau frekuensi division multiple access. Nah, untuk memahami FDMA bisa dianalogikan tentang stasiun radio mengirimkan sinyalnya pada frekuensi yang berbeda pada kanal yang tersedia kepada tiap-tiap pengguna ponsel. FDMA digunakan sebagai sebagian besar untuk transmisi analog. Saat untuk membawa informasi digital, FDMA sudah tidak efisien lagi. Dalam FDMA, frekuensi dibagi menjadi beberapa kanal frekuensi yang lebih sempit. Nah, tiap pengguna akan mendapatkan kanal frekuensi yang berbeda untuk berkomunikasi secara bersamaan. Pengalokasian frekuensi pada FDMA bersifat eksklusif karena kanal frekuensi yang telah digunakan oleh seorang pengguna tidak dapat digunakan oleh pengguna yang lain.
Antar kanal dipisahkan dengan bidang frekuensi yang lebih sempit lagi atau biasa disebut dengan workband. Untuk menghindari intervensi antar kanal yang berdekatan agar menempati alokasi frekuensi yang diberikan, FDMA membagi bandwidth menjadi 124 buah frekuensi pembawa atau carrier frekuensi yang masing-masing menjadi daerah transceiver station. Dalam sistem menggunakan frekuensi division multiple access, ini frekuensi yang digunakan adalah berbeda-beda dengan sistem time division multiple access. Pada sistem tersebut, frekuensi sinyal yang digunakan adalah sama untuk menghindari adanya intervensi pada saat pentransmisian sinyal, maka sistem ini mentransmisikan sinyal dengan pengaturan waktu yang berbeda-beda, namun frekuensi yang digunakan adalah sama. Nah, apa kelebihan dan kekurangan multiple access? Sebelum ke kelebihan, saya akan menjabarkan beberapa kelemahan. Beberapa kelemahan dari sistem frekuensi multiple access, diantaranya yang pertama, pada saat pentransmisian sinyal, jika antara BTS terdapat kanal yang sama, maka akan terjadi intervensi yang menyebabkan kerusakan sinyal. Kemudian kelemahan yang selanjutnya, sulitnya melakukan panggilan. Dengan kata lain, sistem ini dapat terjadi intervensi dari sesama BTS yang berdekatan. Kemudian, daya tahan terhadap gangguan baik noise maupun jarak tempuh lebih lemah daripada komunikasi yang telah menggunakan sistem digital. Nah, selanjutnya, dalam komunikasi ini juga harus memperhatikan beberapa hal seperti line of sight dan topologi bumi sehingga sinyal yang berjalan baik ke receiver. Nah, selanjutnya, fleksibilitas rendah, yaitu kalau ada rekonfigurasi kapasitas, modifikasi diperlukan di TRX untuk saluran tersebut. Untuk saluran bertetangga, filter dan peralatan lain mungkin diubah. Kemudian yang selanjutnya, kapasitas berkurang drastis sejalan dengan penambahan jumlah carrier akibat noise, intermodulasi, dan back off. Yang terakhir, perlunya pemerataan daya tiap saluran di TXR untuk menghindari capture effect atau harus real time mengantisipasi pelemahan akibat hujan, awan tebal, dan lain sebagainya. Itu tadi beberapa kelemahan dari multiple access. Terus apa kelebihannya? Nah, yang pertama itu sistem keseluruhan sederhana, pengoperasiannya cukup mudah, peralatan murah dan terbukti handal. Kemudian dimensi stasiun bumi kecil. Nah, yang terakhir itu mengurangi informasi bitrate dan efisien menggunakan kode digital yang dapat memperkecil kapasitas transmisi berjalan. Sistem melakukan secara kontinu. Jadi apabila terjadi kesalahan di tengah proses, tidak mengulang dari awal dan mengurangi jumlah bit yang dibutuhkan. Selanjutnya kita akan membahas TDMA atau Time Division Multiple Access. Nah, Time Division Multiple Access merupakan transmisi teknologi digital yang memungkinkan sejumlah user atau pengguna untuk mengakses sebuah channel frekuensi radio tanpa intervensi dengan cara mengalokasikan slot waktu yang unik bagi tiap user dalam setiap channel. Pada metode akses jamak pembagian waktu atau Time Division Multiple Access, tiap pemakai akan menggunakan seluruh spektrum frekuensi tertentu yang disediakan dalam waktu yang singkat disebut slot waktu atau time slot. Nah, tiap pengguna mendapatkan sebuah slot waktu yang berulang secara periodik dan hanya diizinkan mengirimkan informasi pada slot waktu tersebut. Antar slot waktu diberi jeda waktu untuk menghindari intervensi antar pengguna. Jika slot waktu dalam frekuensi yang diberikan sedang digunakan semua, maka pengguna berikutnya harus diberi slot waktu dengan frekuensi yang berbeda. Jadi, ini lebih ke menerapkan bagaimana kita antri dalam menggunakan Time Division Multiple Access. Nah, cara kerja TDMA itu bergantung pada sinyal audio yang telah digitalisasikan yang kemudian dibagi menjadi sejumlah paket berukuran milidetik. Nah, TDMA mengalokasikan sebuah channel frekuensi untuk waktu yang singkat dan kemudian dipindahkan ke channel lain. Sampel digital dari sebuah transmitter menempati slot waktu yang berbeda dalam beberapa band dalam waktu yang sama. Nah, teknik akses ini digunakan dalam TDMA yang merupakan dengan membagi carrier pembagian frekuensi 30 Hz untuk 3 pengguna. TDMA juga merupakan teknik akses yang dipakai dalam GSM atau standar digital Eropa dan PDC standar digital Jepang.
Alasannya, pemilihan TDMA pada standar-standar tersebut adalah karena TDMA memungkinkan beberapa layanan penting untuk sistem operasi dan sebuah ponsel atau PCS. Untuk mengilustrasikan proses dalam TDMA, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini adalah gambar bagaimana cara TDMA itu bekerja dari beberapa pengguna ke pengguna yang lain. Terlihat beberapa orang menggunakan radio untuk berkomunikasi satu sama lain. Selanjutnya, pada TDMA, beberapa pemakai dapat menggunakan kanal frekuensi yang sama, tetapi setiap kanalnya hanya dapat digunakan untuk waktu yang sangat singkat. Setiap pemakai diberikan slot waktu dan hanya dapat mengirimkan informasi pada waktu yang telah ditentukan. Analoginya seperti sebuah ruangan yang sebelumnya telah dipakai menjadi beberapa ruang yang lebih kecil, dan selanjutnya setiap ruang kecil tersebut digunakan oleh beberapa pasang pemakai untuk melakukan komunikasi. Tetapi, untuk menghindari intervensi, pada satu waktu hanya 2 orang saja yang dapat menggunakan ruang kecil tersebut. Setiap pasang diberi slot waktu sehingga jika waktunya habis harus segera meninggalkan ruangan dan berpergian dengan dengan pasangan yang lain. Nah, jadi pada TDMA, beberapa pasangan pemakai dapat secara bergantian menggunakan ruang yang sama. Dengan cara tersebut, TDMA mampu menampung lebih banyak orang yang dibandingkan FDMA. Nah, keunggulan dari TDMA yaitu meningkatkan efisiensi transmisi. Yang kedua, dapat dengan mudah diadaptasi pada transmisi data sebagai transmisi suara. Kemudian yang ketiga, user tidak akan mengalami intervensi selama transmisi. Nah, yang keempat, memperpanjang masa pakai baterai dan talk time. Kemudian yang kelima, menghemat biaya peralatan, ruang, dan pemeliharaan. Yang keenam, teknologi paling cost efektif untuk mengupgrade sistem analog yang ada ke digital. Yang terakhir, layanan kompatibel untuk ponsel dual mode. Nah, kekurangan dari TDMA itu sendiri adalah pemborosan bandwidth. Kemudian, user telah memiliki slot waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Terakhir, multipath distortion, yaitu selalu terjadi distorsi. Nah, yang terakhir yaitu CDMA. Nah, ini CDMA yang kebanyakan dipakai sekarang ini di era digital, yaitu Code Division Multiple Access. CDMA merupakan singkatan dari Code Division Multiple Access, yaitu teknik akses jamak yang memisahkan percakapan dalam domain code. Merupakan teknologi digital tanpa kabel yang pertama kali dibuat oleh perusahaan Amerika. Teknologi CDMA dikembangkan pertama kali oleh militer di awal tahun 1960. CDMA merupakan penggunaan dari berbagai spektrum frekuensi yang sama tanpa ada pembicaraan ganda dalam bentuk pemultiplexan, bentuk sebuah skema permodulasian, dan sebuah metode akses secara bersama yang membagi kanal tidak berdasarkan waktu seperti pada TDMA yang tadi kita bahas, atau frekuensi seperti pada FDMA yang tadi kita bahas di awal. Namun dengan cara mengkodekan data dengan sebuah kode khusus yang diasosiasikan dengan tiap kanal yang ada dan menggunakan sifat-sifat intervensi konstruktif dari kode-kode khusus untuk melakukan pemultiplexan. Hal ini menyebabkan CDMA lebih tahan terhadap intervensi dan noise. Untuk menandai pemakai yang memakai spektrum frekuensi yang sama, CDMA menggunakan kode yang unik yaitu PRCS atau Pseudo Random Code Sequence. Berbeda dengan FDMA, frekuensi division multiple access, dan TDMA, time division multiple access, maka CDMA menggunakan waktu dan frekuensi yang sama dalam akses masing-masing pemakai. Penggunaan frekuensi dan waktu yang sama menyebabkan CDMA kritis terhadap intervensi. Semakin besar intervensi yang terjadi, maka kapasitas CDMA semakin kecil pula. CDMA membawa manfaat yang besar dan berada di atas teknologi serupa yang lain untuk saat ini. Nah, bagaimana cara kerja dari sistem CDMA? Nah, CDMA ini menawarkan kecepatan transmisi data paling tinggi di antara yang lain. Setiap pemakai diberi dengan bilangan biner yang dinamakan DCS atau Direct Code Sequence. Ketika terjadi panggilan, DCS adalah signal yang dibangkitkan oleh linear modulation dengan widthband.
Sehingga Direct Code Sequence atau CDMA menggunakan lebar sinyal pada FDMA maupun TDMA. Wideband signal berfungsi untuk mengurangi interferensi. Nah, seluruh pengguna ada bersama-sama dalam jarak spektrum frekuensi radio, kode-kode yang dibagikan pada mobile station dan base station yang disebut code sequence. Masing-masing kode pemakai secara berlapis dan berkelanjutan ditransmisikan ke seluruh carrier. Unit dari CDMA adalah jumlah panggilan telepon yang dapat ditangkap oleh carrier, tentunya terbatas dan jumlah tidak pasti. Kanal trafik yang dibuat dengan penentuan masing-masing pengguna kode dengan carrier. Teknik CDMA pada awalnya disebut dengan CDMA 1 yang menggunakan teknologi generasi kedua atau 2G. Versi revisinya yaitu IS-95 yang menjadi basis sistem komersial CDMA 2G seluruh dunia dengan kecepatan koneksi 14,4 kbps atau kilobyte per second. Nah, kemudian CDMA merevisi standar menjadi IS-95B. Sistem CDMA 2,5G ini menawarkan kecepatan dengan mencapai hingga 64 kbps. Jadi 64 kbps itu dulu adalah sudah cepat ya. Tidak seperti dengan kecepatan 4G yang saat atau 5G yang saat ini yang sudah mulai berkembang di Indonesia. Nah, ada dua jenis teknik yang digunakan dalam sistem spektrum, yaitu frekuensi hopping, di mana gelombang radio FHSS akan memancarkan dan melompat pada frekuensi tertentu berdasarkan sebuah algoritma tertentu yang dapat random atau direncanakan. Pada spektrum tersebar lompatan frekuensi. Frekuensi pembawa yang memodulasikan isyarat informasi tidaklah konstan, melainkan berubah secara periodis. Selama interval waktu tertentu, frekuensi pembawa tetap, tetapi setelah itu pembawa melompat ke frekuensi lain. Pada lompatan atau pindahan frekuensi pembawa ini ditentukan oleh runtun PN, sebuah set frekuensi yang dapat digunakan pembawa disebut set lompatan. Nah, bisa kita lihat gambar yang ada di layar, itu merupakan gambar diagram blok frekuensi hopping. Isyarat data termodulasi bidang dasar dengan menggunakan frekuensi cepat yang dikendalikan runtun PN. Frekuensi pembawa dikonversi naik ke frekuensi transmisi. Proses sebaliknya terjadi di penerima. Dengan menggunakan runtun PN lokal, isyarat diterima dikonversi turun ke bidang dasar. Selanjutnya ialah direct sequence. Adalah satu dari pendekatan modulasi spread spektrum untuk mengirimkan data digital kecepatan tinggi melalui radio. Dalam sistem direct sequence, bandwidth dari informasi dilebarkan dengan mengalihkan sinyal dengan atau dalam sistem spektrum. Dikenal dengan sebuah PN atau Pseudo noise yang memiliki bandwidth jauh lebih besar daripada sinyal informasi. Di dalam DS-CDMA, setiap user memiliki PN sequence yang dibangkitkan secara unik dan atau bisa dikatakan memiliki cross correlation yang tepat, sehingga penerima dapat membedakan sinyal dari user yang berbeda. Dengan begitu, berbagai user dapat memancarkan secara serentak dengan menggunakan bandwidth yang sama. Nah, diagram spektrum pada direct sequence itu bisa kita lihat pada gambar yang ada di layar. Saat melewati kanal radio, terdapat banyak pantulan dan hamburan sinyal yang disebabkan oleh objek yang terdapat pada lingkungan propagasi. Efek dari kanal ini disebut dispersif, di mana efek tersebut dapat menyebabkan hancurnya ortogonalitas di antara kode penebar sehingga nilai cross correlation antar user meningkat dan mengakibatkan munculnya intersimbol interface atau biasa disingkat dengan ISI yang menyebabkan menurunnya performansi sistem. Nah, keunggulan dan kekurangan CDMA. Yang pertama yaitu keunggulannya dulu. Di sini ada 5 keunggulan dari CDMA. Yang pertama, CDMA
Selain mengacak juga mentransmisikan suara dalam kode-kode sehingga sama sekali tidak bisa disadap. Oke, yang kedua, dalam layanan CDMA, frekuensi yang dipancarkan seluruhnya ini menjamin pembicaraan tidak terputus. Kemudian dapat mengirimkan informasi dengan daya yang kecil sehingga memiliki daya baterai yang lebih tahan lama dan efisien. Kemudian kapasitas pelanggaran per BTS CDMA dapat mencapai 6.000 atau 10 kali GSM. Jadi 10 lipat dari yang tadi kita bahas, yaitu yang GSM. Nah, hal ini disebabkan CDMA lebih irit dalam pemakaian frekuensi. Juga CDMA tarifnya akan jauh berada di bawah GSM karena biaya investasinya sangatlah murah. Kemudian apa kekurangan dari banyaknya kelebihan CDMA? Terus apa kekurangannya? Nah, yang pertama, jika keluar kota harus melapor ke provider terlebih dahulu. Ini tentunya akan menjadi hal yang ribet mungkin ya. Kemudian yang selanjutnya, kemampuan roaming handphone GSM jauh lebih variatif dari segi model dan harga, sedangkan CDMA masih sedikit. Jadi opsinya pada saat itu CDMA masih sedikit ya. Kemudian kecepatan uploadnya lebih lambat dari kecepatan downloadnya. Jadi tidak balance atau tidak seimbang. Terakhir, cakupan dari CDMA itu sendiri, GSM berapapun pelanggannya pada suatu area tertentu, maka luas cakupannya adalah sama. Sedangkan dalam CDMA, harus cakupan dari BTS itu sendiri tergantung dari jumlah pelanggannya. Nah, kesimpulannya, ya kesimpulan yang diperoleh dari penulisan ini, terdapat beberapa teknik multiple access yang digunakan pada sistem komunikasi bergerak. FDMA merupakan suatu teknik pengaksesan yang menggunakan frekuensi sebagai media perantaranya. Kemudian base transceiver station atau biasa disingkat dengan BTS mengandung transceiver radio yang menangani sebuah sel dan hubungan dengan mobile station dan jumlahnya lebih banyak. Pada TDMA, beberapa pemakai dapat menggunakan kanal frekuensi yang sama, tetapi setiap kanal dapat mengirimkan informasi pada waktu yang telah ditentukan. Tidak seperti FDMA dan TDMA, pada sistem CDMA, user menggunakan kode yang unik dalam mengakses kanal yang terdapat dalam sebuah sistem. CDMA selain mengacak juga mentransmisikan suara dalam kode-kode sehingga sama sekali tidak bisa disadap, CDMA juga memiliki keunggulan anti jamming atau anti penyadapan karena kode-kode yang ditransmisikan sangat sulit dilacak karena bersifat acak dan dalam bentuk sebuah kode. Nah, eh, sekian dari presentasi saya kali ini mengenai multiple access. Saya ucapkan banyak terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.